Milisi Houthi di Yaman menembak jatuh drone canggih Amerika Serikat MQ-9 Reaper. Ya, inilah momen saat MQ-9 Reaper drone milik Amerika Serikat berhasil ditembak jatuh oleh milisi Houthi di provinsi Marib, Yaman. Drone canggih Amerika Serikat ini diketahui memiliki nilai seharga 30 juta US dollar. Tanggapi gencatan senjata 60 hari antara Iran dengan Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa berharap diplomasi antara Iran dengan Amerika Serikat segera berhasil sehingga situasi yang terus seperti ini tidak menentu dapat berakhir. Well, I mean, we've seen a lot of reporting on what may be included. I think we've been in this kind of hovering position before. We very much hope that diplomacy will prevail. We hope to see an end to this conflict, and we want to see a reopening of the Strait of Hormuz to free an unhindered navigation. Mengatasi blokade laut Amerika Serikat, Iran menggunakan jalur sutranya untuk mengimpor minyak dan gasnya. Karena kesulitan mengirimkan minyak dan gas melalui Selat Hormuz, Iran mencari jalur alternatif untuk mengimpor dan mengekspor barang. Dari kapal tanker, Iran beralih ke jalur kereta api melalui Asia Tengah untuk mengirimkan barang ke Cina. Meski bisa menggunakan jalur kereta, namun alternatif ini tidak bisa menggantikan kemampuan kapal tanker untuk mengangkut minyak dan gas. Koridor kereta api Iran-Cina membentang sepanjang 10.400 km. Beroperasi sejak Mei 2025, jalur ini melewati Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Pemirsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan kembali penentangannya terhadap pendudukan Gaza yang terus berlanjut oleh Israel setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel berencana untuk memperluas kendalinya hingga 70% dari wilayah tersebut. 100% of Gaza should be for the Palestinian people, right? That's what we want to see. And we've been calling on Israel to pull back from its occupation, from the so-called Yellow Line, and that will continue to be our position. Israel masuk dalam daftar hitam PBB karena pelanggaran berat berupa kekerasan seksual terhadap warga Gaza dan tepi barat Palestina. Kekerasan seksual dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan, termasuk anak-anak di lokasi penahanan hingga pengungsian. Since last year's notice, both the patterns of sexual violence and the denial of access have persisted. As a result, UN human rights monitors continue to face severe access constraints, which significantly impede their capacity to document cases in a timely manner. With regard to detainees, it has only been possible to verify cases after release. Obstructed access to Gaza, where many detainees have been released following the October 2025 agreement, further impedes their ability to document cases. In this challenging context, in 2025, the UN was able to verify 31 cases, primarily in detention settings, but also at checkpoints and during military operations, against 14 men, 7 women, 9 boys, and 1 girl from the Gaza Strip and the West Bank. Para relawan Global Summit Flotilla resmi melaporkan petinggi militer dan politik Israel ke Mahkamah Pidana Internasional ICC. Israel dilaporkan atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk terkait pencegatan paksa kapal misi kemanusiaan menuju Gaza. Tim hukum dan relawan misi kemanusiaan Global Summit Flotilla resmi membawa dugaan kejahatan perang yang dilakukan Israel ke Mahkamah Pidana Internasional ICC. Laporan ini menuduh komandan militer serta pejabat politik tertinggi Israel melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan hingga tindakan yang berkaitan dengan genosida. Tuduhan ini juga berkaitan dengan pencegatan dan penyerangan terhadap kapal-kapal yang tergabung dalam armada Global Summit Flotilla saat menjalankan misi kemanusiaan menuju jalur Gaza.
Militer Israel juga diduga melakukan penculikan, penyiksaan, hingga kekerasan seksual terhadap para aktivis global Sumut Flotilla yang ditahan usai kapalnya dicegat. Dalam pernyataannya, tim global Sumut Flotilla menegaskan bahwa kasus ini bukan hanya menyangkut para peserta misi mereka, melainkan mewakili ribuan warga Palestina yang selama bertahun-tahun menghadapi kekerasan dan pelanggaran HAM oleh Israel. Koalisi Global Sumut Flotilla juga mendesak dilakukannya investigasi internasional yang independen terhadap tindakan Israel. GSF juga menyerukan embargo senjata secara menyeluruh, pemulihan korban, serta tanggung jawab hukum terhadap pihak-pihak yang memerintahkan, melaksanakan, maupun memfasilitasi serangan tersebut. Mereka juga meminta seluruh negara anggota Statuta Roma untuk segera merujuk kasus ini ke ICC guna mempercepat proses hukum internasional. Serangan udara Israel kembali menghantam sejumlah kawasan kamp pengungsian di Gaza, Palestina. Hal ini terjadi di tengah tekad Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengklaim 70% tanah Palestina. Zionis Israel terus membombardir sejumlah kawasan kamp pengungsian di Gaza, Palestina. Rekaman menunjukkan kobaran api melahap puluhan tenda pengungsian di Kamp Nama, barat laut Khan Yunis, Gaza Selatan, usai serangan udara Israel mengguncang kawasan tersebut. Api dengan cepat menyebar di antara tenda-tenda warga sipil yang sebelumnya digunakan sebagai tempat berlindung keluarga pengungsi. Sejumlah petugas nampak tengah memadamkan api, sementara para warga berupaya menyelamatkan diri. Di wilayah lain, serangan udara Israel juga menghantam bangunan permukiman di kamp pengungsi Al-Shati, bagian barat kota Gaza. Ledakan besar menghancurkan sejumlah rumah warga dan memicu kepanikan penduduk setempat. Di wilayah Al-Zaitun, serangan terbaru dilaporkan menewaskan seorang warga Palestina dan melukai sejumlah orang lain. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pasukannya kini telah menguasai 60% wilayah Gaza dan bertekad memperluas kontrol militer di Gaza. אנחנו כרגע לופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים את זה. היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור תלכו לפי הסדר. קודם כל 70. בואו נתחיל בזה. לופתים אותם מכל עבר, אנחנו נטפל בשאריות. אבל הדבר החשוב ביותר הוא להמשיך למנף את הכוח שלנו. Serangan dan operasi militer Israel di berbagai wilayah Gaza terus memicu krisis kemanusiaan yang semakin memburuk bagi warga sipil Palestina. Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Board of Peace, dilaporkan tidak mengantongi anggaran sepeser pun untuk rekonstruksi Gaza alias nol. Akibatnya sejumlah negara besar di Eropa memilih untuk memboikot dewan ini. Sejumlah media luar negeri melaporkan, Board of Peace belum mengantongi sepeser pun uang untuk pendanaan rekonstruksi Gaza. Meski negara-negara anggota sebelumnya telah menjanjikan bantuan senilai miliaran dolar, badan ini mengonfirmasi belum ada modal yang disetorkan oleh para donor. Jajaran BOP berdalih, mandeknya aliran dana terjadi karena situasi di lapangan belum memasuki fase pembangunan. Menyusul masih terus bergulirnya operasi militer Israel yang mengabaikan kesepakatan gencatan senjata. Di tengah kekosongan kas resmi tersebut, laporan investigasi media Inggris Financial Times justru mengungkap adanya aliran donasi langsung yang masuk ke rekening bank swasta JP Morgan. Temuan ini langsung memicu sorotan tajam dunia internasional lantaran rekening alternatif tersebut dinilai tidak memiliki prasyarat transparansi independen. Akibatnya, sejumlah negara besar di Eropa memilih untuk memboikot dewan ini di tengah ketidakpercayaan atas efektivitas pengelolaan dana bantuan bagi jutaan warga Palestina yang kini terisolasi di pesisir Gaza.